Halo. Kisah yang ingin saya ceritakan hari ini berlangsung di Saitama, Jepang. Prefektur Saitama adalah prefektur yang terletak di bagian tenggara Jepang, terletak di wilayah metropolitan Tokyo. Di bagian tenggara Prefektur Saitama, ada sebuah kota bernama Misato. Jaraknya sekitar 20 km dari Tokyo dan mencakup area seluas 30.000 km. Dan cerita hari ini terjadi di sini. Tokoh utama dari cerita ini adalah Junko Furuta, lahir 18 Januari tahun 1971. Waktu cerita, kamu berumur 17 tahun dan merupakan siswa SMA Yashio, Minami, Provinsi Saitama. Dia memiliki kepribadian yang ceria dan penampilan yang manis, sangat disukai oleh siswa lain di sekolah. Ayahnya adalah seorang eksekutif bisnis di sebuah pabrik kotak, dan aku seorang ibu rumah tangga. Selain orang tua, Anda memiliki saudara laki-laki dan laki-laki. Kondisi keluarga tidak baik, ekonomi dibawa oleh bapak saja. Untuk meringankan beban untukku, Junjo memutuskan untuk pergi bekerja. Setelah lulus dari level BA, di luar jam sekolah, kau juga salesman di toko perangkat keras atau dikemas dalam pabrik plastik untuk memberikan lebih banyak dukungan bagi keluarga. Pada saat saya akan lulus dari BA, dia meminta wawancara di sebuah perusahaan dan lulus seleksi dengan baik. Setelah lulus, Anda bisa datang ke perusahaan untuk mulai bekerja. Ini seperti perjalanan baru dalam hidupmu. Tapi tidak ada yang bisa mengharapkan itu. Suatu hari dalam perjalanan pulang kerja, kau bertemu iblis. Dan apa yang terjadi setelah itu membuat semua orang merasa sedih ketika mendengarnya. Jadi, apa yang terjadi hari itu? Selanjutnya, bersama-sama, kita akan mendorong kembali waktu. The 25th of November 1988. Itu adalah hari Jumat yang indah. Seperti biasa sepulang sekolah, Junko pergi bekerja paruh waktu di pabrik plastik, 20 jam, 20 menit. Junko menyelesaikan pekerjaannya dan mulai pergi. Dia mengambil tas kerjanya dan bersepeda pulang. Hanya ada beberapa lampu jalan dan hampir tidak ada pejalan kaki. Tiba-tiba, seorang pria aneh dengan sepeda motor datang berlari ke belakang dan menendang keras ke arahmu. Seluruh mobil jatuh ke tanah. Sebelum Anda bisa bereaksi, pria di atas motor dengan cepat melarikan diri. Tepat ketika Anda mencoba untuk bangun, kemudian seorang pemuda datang untuk membantu dan berkata, orang itu adalah seorang gangster. Dia mengawasimu. Dan kemudian dia menambahkan, mungkin dia akan kembali untuk menyakitimu. Itu sangat berbahaya. Dia bisa mengantarmu pulang. Jangan cemas. Junko baru saja jatuh dan masih pusing. Anda tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi dia merasakan itu. Pria di depanku adalah pria yang baik. Lantas, dia berjalan di dalam mobil dan tertiti-titi mengejarnya. Saya berjalan sebentar, melihat lokasi terpencil dan tidak ada orang. Dia berhenti untuk memberitahunya. Dia juga anggota geng lokal. Dan pria di atas motor barusan adalah komplotannya. Namanya Hiroshi Miyano, 18 tahun. Dan saat ini putus sekolah di rumah. Dia kemudian menyerangnya dan berkata, jika Anda bersedia menghabiskan malam dengan saya akan membiarkan Anda pergi. Atau, kamu akan mati. Aku sangat takut. Junko telah menyetujui permintaannya. 21 jam 50 menit. Hiroshi membawanya ke hotel terdekat. Dan sekarang aku kehilanganmu. Tapi, kemudian dia tidak menepati janjinya untuk membiarkanmu pulang. Sebaliknya, ide yang lebih jahat muncul. Dia berkencan dengan 3 kaki tangan lainnya untuk berkumpul di taman. Mereka adalah Joe Ogura, Shinji Minato, dan Yasushi Watanabe. Ini juga pengendara sepeda motor. Ditendang ke Junko. 3 jam. 3 pengemudi muda menunggu di depan taman. Tidak lama setelah Hiroshi membawa Junko untuk bertemu, 4 orang menggeledah tasnya dan menemukan buku harian dengan alamat rumah Anda di dalamnya.
4 orang yang mereka ancam adalah akan datang ke rumahmu untuk membunuh seluruh keluargamu. Jika Anda berani melarikan diri, Juncho sangat takut untuk berpikir bahwa sisi lain sebenarnya bisa melakukan itu. Jadi, Anda harus mematuhi mereka. Setelah diskusi, kelompok 4 orang memutuskan untuk membawanya pulang dari Shinji Minato. Rumahnya di lingkungan Ayase, di bangsal Adaki, Tokyo. Rumah Shinji adalah rumah berlantai 2. Ada tiang listrik di luar. Dia akan bersembunyi dan membawamu ke kamarnya. Di lantai 2, melalui tiang listrik. Keluarga Shinji memiliki 4 orang. Selain orang tuanya, ia memiliki saudara laki-laki. Orang tuanya tinggal di lantai 1. Dia dan saudaranya tinggal di lantai 2. Pagi-pagi sekali hari itu, mereka berempat. Dia membawa Junko ke kamar tidur di lantai 2 dan menahannya. Saat itu, ayah Shinji sedang bepergian. Hanya ibu dan saudara laki-laki yang tersisa di rumah. Awalnya mereka khawatir Junko akan mengacau. Saya merawatnya dengan sangat hati-hati dan antusias. Junko merasakannya. Mereka akan melepaskanmu setelah beberapa saat. Jadi dia tidak mencoba menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri. Hari itu Hiroshi khawatir bahwa orang tua Junko akan melapor ke polisi karena tidak menemukan seorang gadis. Jadi dia memintanya untuk menelepon ke rumah dan berkata, "Suasana hatimu sedang buruk akhir-akhir ini. Jadi, saya pergi ke rumah seorang teman. Anda membutuhkan ruang Anda sendiri. Saya berharap seluruh keluarga tidak terlalu khawatir." Melalui telepon, orang tua Junko, "Junko, aku tidak melihat ada yang aneh. Mereka pikir putri mereka ada di rumahmu, jadi saya tidak menelepon polisi." 2 hari kemudian, hingga 28 November, mereka berempat merasa tertekan. Saya ingin menemukan sesuatu yang lebih menyenangkan. Jadi, mereka memanggil 2 teman lagi ke rumah untuk bergabung dengan kesenangan. Suara di ruangan itu terlalu keras, yang menarik perhatian Pastor Shinji. Seseorang baru saja kembali dari perjalanan. Setelah ditanya, Shinji bilang, "Juncho adalah pacar barunya dan meminta Anda untuk tidak mengganggu mereka." Lalu, ke-6 pria itu pergi ke permainan kelompok untuknya. Karena Juncho terlalu takut, dia mencoba bertahan. Itulah yang membuat sekelompok 6 orang sangat bahagia. Beberapa hari kemudian, Junko terus-menerus dibawa keluar untuk bersenang-senang oleh mereka. Suatu hari, ibu Shinji pergi ke lantai 2 untuk membersihkan kamarnya. Aku tidak sengaja melihat Junko di sana. Dia tahu putranya telah membawanya pulang sebelumnya. Aku tidak percaya gadis itu masih ada. Jadi, dia meminta Juncho untuk segera pulang. Namun, beberapa hari kemudian, dia menemukan Juncho di lantai 2. "Aku memintamu untuk pulang." Dan kemudian, dia tidak menanyai putranya. Saat itu bulan Desember. Di luar, sangat dingin. 4 orang muda secara teratur berkumpul di rumah Shinji. Untuk bersenang-senang, mereka bahkan membuat Juncho melepas pakaiannya dan menari, mengikuti musik. Mereka bahkan membuatmu tidak memakai apa-apa. Berdiri di luar balkon di lantai 2, itu membuatnya pingsan karena terlalu dingin. Lain kali, Junko terus-menerus menderita tuntutan yang berlebihan. Itu tidak bisa dijelaskan. Menjadi dari mereka untuk menghentikan orang tuanya menelepon polisi. Hiroshi terkadang memintanya untuk menelepon ke rumah. Jadi, orang tua tidak perlu khawatir. Mereka menemukan Anda sangat patuh. Semakin aku menyakitimu. Ketika salah satu dari mereka lelah, salah satunya akan tinggal untuk mengurus Jun. Kami semua keluar untuk membeli makanan. Kemudian, kami akan bersenang-senang untuk Anda. Ketika kami kembali, Hidoshi bahkan menggunakan kamera untuk mengabadikan momen-momen itu. Kalau begitu, tangkap Juncho. Hiroshi berbohong pada Junko suatu hari. "Ayahmu meninggal mendadak dalam kecelakaan lalu lintas. Aku melihat kesedihanmu." Dia pikir itu menyenangkan dan mengatakan dia bercanda. Kelompok itu terus menggunakan kata-kata yang sama untuk menyiksa hatimu. Selama waktu itu, anggota grup yang mencoba membebaskannya. Tetapi mereka ditemukan dan diperingatkan oleh kelompok itu.
dan kemudian seluruh kelompok melanjutkan untuk bersenang-senang dengannya. Junko tidak tahan untuk meminta bantuan. Orang tua Shinji ada di bawah. Anda mendengar suara tetapi tidak menghentikannya, karena mereka takut pada anak-anak muda ini. Hingga 7 Desember tahun 1988, hari ke-13 penahanan, keenam pria yang begadang itu tertidur. Di periode terakhir waktu, Junko sudah sangat menderita, baik secara mental maupun fisik. Tapi dia tetap berusaha berpakaian. Lari ke lantai pertama, pergi ke telepon, dan hubungi polisi. Tapi sebelumnya, jelaskan situasinya kepada polisi. Hiroshi berada tepat di belakang. Dia marah melihat perilakumu. Dia menutup telepon dan menyeretnya kembali ke lantai 2. Dan kemudian dia kembali dan menelepon pengawas dan berkata, "Itu hanya lelucon dari teman-teman saya." Lalu ia berlari naik ke lantai 2 dan menuangkan bensin ke kakinya dan membakarnya untuk menghukum. Akibatnya, kakinya terbakar dan dia tidak bisa berjalan. Orang lain melihat itu, juga ikuti, dan membakar bagian lain dari tubuhnya. Luka Junko mulai bernanah, dan baunya tidak enak. Tidak mendapatkan bantuan tepat waktu. Orang tua Shinji menyadari bahwa situasi di rumah tidak baik, takut membuat marah anak-anak muda. Jadi, mereka menutup mata. Kakak Shinji juga tinggal di lantai 2. Dan dia tahu tentang Junko. Karena takut, saya tidak berani memanggil polisi, hanya sesekali membawa susu, roti, dan makanan lain untukmu. Junko tidak bisa berjalan karena luka bakar di banyak tempat. Anda akhirnya harus berbaring di lantai. Anda bisa pergi ke kamar mandi di tempat. Beberapa anggota kelompok 6 dari mereka. Saya biasanya menganggap ruangan itu sebagai tempat makan. Dan apa yang baru saja dilakukan Junko membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka bahkan memaksanya untuk makan kotorannya sendiri. Lambat laun, makanan yang mereka berikan padanya semakin berkurang. Mungkin hanya sekotak susu sehari, beberapa potong roti, mungkin lapar. Hiroshi bahkan memukulnya karena kencing dari lantai, kotor kakinya. Mereka terus-menerus menyerang wajahnya, membuat wajah bengkak dan cacat. Mereka bersemangat tentang itu. Junko dalam kondisi sekarat saat itu, dan bagi mereka, Junko hanya hobi untuk melepaskan keinginan. Tapi sekarang, kau kotor, bau, dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Tapi mereka tidak ingin melepaskanmu. Mereka akan ditangkap polisi. Kemudian, sebuah rencana, bahkan lebih jahat, terbentuk di kepala mereka. Hari ke-41, penahanan, 6 jam. 30 menit. Hiroshi tiba di rumah Shinji dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia kehilangan lebih dari 100.000 yen bermain mahjong tadi malam. Harus merasa tertekan. Aku melihat Junko di lantai, kotor dan bau. Dia menggunakan kemarahannya padamu. Saat itu kesadaran Junko tidak jelas. Bahkan lebih sulit untuk membuat suara. Kakinya tidak bisa bergerak karena sudah busuk. Mereka hanya bisa dimanipulasi oleh orang lain. Setelah menyerangnya, Hiroshi masih belum puas. Dia datang ke bola bundar. Di atas dipasang batang besi 1,7 kg. Mereka terus-menerus menggunakan besi itu. Dia menyerangnya di perut selama 2 jam. Pagi hari setelah 5 Januari, mereka menemukan Junko sudah mati. Mereka juga sudah siap untuk situasi seperti itu. Hiroshi pergi ke sebuah truk dari tempat kerjanya sebelumnya dan mencuri pasir emas, semen, dan batu bata lagi dari toko bahan bangunan terdekat. Dia juga mencuri kotak besi diameter 60 cm dan tinggi 90 cm di lokasi konstruksi. Pertama, mereka memasukkan Junko ke dalam selimut dan memasukkannya ke dalam koper. Lalu, mereka mengantar Vali ke tempat kosong dan memasukkannya ke dalam kotak logam. Hiroshi adalah orang yang sangat spiritual. Dia takut itu. Junko akan berubah menjadi hantu dan kembali untuk membalasnya. Lantas, dia memasukkan selotip lain ke dalam kotak besi. Di dalamnya ada serial TV Jepang berjudul Capung. Ini adalah sebuah film televisi Jepang favorit Junko. Selama penahanannya, Junko sering menyebut film di atas. Lalu, seluruh kelompok orang mencampur semen
dan mengisinya di tong besi. Akhirnya, segel dengan pita perekat. Pukul 20 malam, kami berkendara ke Teluk Tokyo dan ingin membuang larasnya ke laut. Tapi karena kemacetan lalu lintas, mereka takut polisi lalu lintas datang untuk memeriksa. Jadi mereka mengubah arah, pindah ke taman pesisir Weakasu, dekat Teluk Tokyo, dan melemparkan laras ke halaman rumput di pinggir jalan. Untuk menghancurkan bukti, mereka mencuci mobil dengan sangat bersih. Akhirnya kembali ke rumah Shinji, dan menghancurkan hal-hal terkait dari Junko. Hingga 23 Januari tahun 1989, 18 hari setelah kematian Junko, Hiroshi dan Ogura ditangkap polisi karena melakukan pelecehan seksual dengan seorang gadis. Pada awalnya, mereka mengira polisi menemukan mayat Junko. Jadi, saya memberi Anda beberapa detail tentang Anda. Selamanya nanti, mereka mengetahui bahwa mereka ditangkap karena kejahatan lain. Keduanya kemudian mengakui kejahatan mereka. Dengan kasus yang sedang diselidiki dan ditahan di pusat penahanan remaja di Prefektur Nerima, Tokyo. Berdasarkan kesaksian, polisi curiga dan berasumsi bahwa mungkin mereka terlibat kasus lain. Jadi penggeledahan di kediaman pasangan itu dilakukan 29 Maret tahun 1989. 2 bulan setelah kematian Junko, 2 penyidik berada di rumah Hiroshi dan menemukan beberapa pakaian dalam wanita. Lantas, mereka pikir dia terlibat dalam beberapa kasus lain. Tepat setelah itu, polisi melakukan interogasi terpisah terhadap Hiroshi dan Ogura. Selama interogasi, Hiroshi berpikir bahwa Ogura menceritakan tentang kematian Junko, seharusnya langsung mengakui dan menceritakan keseluruhan cerita. Keesokan harinya, 30 Maret tahun 1989, kasus ini secara resmi diselidiki. Berdasarkan lokasi yang disediakan oleh Hiroshi, polisi menemukan sebuah kotak besi. Junko ditemukan dalam kondisi membusuk, tidak dapat diidentifikasi. Polisi akhirnya mengkonfirmasi identitasnya melalui perbandingan sidik jari. Pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa wajahnya cacat, gigi di mulut saya kebanyakan patah, dada memiliki banyak jarum baja, dinding usus rusak, rambutnya robek, hanya menyisakan kulit kepala. Rahim telah kehilangan bentuknya. Beberapa potong kaca itu juga ditemukan di dalam dan dia hamil. Melalui lokasi panggilan yang Junko sebut orang tuanya, polisi pergi ke rumah Shinji dan berhasil menangkap sekelompok pemuda, termasuk kakak Shinji. Jadi sekelompok 7 orang diadili. Dari 4 asli, Hiroshi adalah pelaku utama, yang semuanya berusia antara 16 dan 18 tahun. Ini adalah kasus yang sangat serius tentang kenakalan remaja. Polisi, kemudian saya melihat lebih dekat latar belakang setiap orang untuk mengetahui itu. Tersangka Hiroshi berusia 18 tahun. Ayahnya adalah seorang eksekutif sekuritas, dan saya seorang guru piano. Keadaan keluarga yang relatif kaya, ibuku sibuk bekerja. Jadi, dia dibesarkan oleh neneknya dari usia muda. Pada saat Hiroshi lulus dari sekolah dasar, kembali dengan orang tua. Karena dia tidak dirawat sejak dia masih kecil, jadi hubungan antara Hiroshi dan orang tuanya tidak baik. Untuk menebus hubungan dengan Hiroshi, orang tuanya mengabaikan kesalahan dan mencoba yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan materi, keuangan untuknya. Di SMA, dia mengikuti ujian judo di sekolah dan belajar beberapa keterampilan tempur. Apa yang biasanya dia gunakan untuk menggertak teman sekelas lainnya. Hiroshi putus sekolah pada Maret tahun 1988 dan terlibat dengan sektor buruk masyarakat. Setelah melihat itu, keluarganya, saya memintanya untuk menjauh dari orang-orang itu dan membuatnya kembali bekerja di perusahaan bahan bangunan. Tapi dia sama sekali tidak mendengarkan pengaturan itu. Dalam pertengkaran panjang, dia bahkan memukuli ibunya. Sang ayah segera mengusirnya dari rumah, dan kemudian dia mengumpulkan sekelompok anak nakal. Dia putus sekolah dan mendirikan sebuah organisasi yang disebut Asosiasi Pemuda Radikal. Dia menjadi pemimpin geng, hidup dengan menghabiskan uang dan mencuri. Tersangka Joe Ogura
17 tahun, adalah junior Hiroshi. Ayah adalah pekerja transportasi. Ibu bekerja di hotel. Orang tuanya bercerai ketika dia duduk di kelas 3. Kemudian dia kembali tinggal bersama ibunya. Di SMA, ia bertemu Hiroshi dan cepat putus sekolah. Kemudian, bergabung dengan organisasi yang didirikan oleh Hiroshi. Tersangka adalah Shinji Minato yang berusia 16 tahun. Ayah saya adalah direktur rumah sakit, ibu saya adalah seorang perawat. Di rumah, orang tuanya sering berdebat. Setelah setiap argumen, sang ayah marah padanya, dan saudara laki-lakinya tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Itu membuat kepribadiannya menjadi semakin jengkel, dan sering menyerang teman-teman sekelasnya. Dan suatu hari, kakak Shinji dirampok sepeda motornya. Untuk mendapatkan kembali mobilnya, dia meminta bantuan Hiroshi. Keduanya secara bertahap menjadi teman baik. Terkadang, untuk menghindari dipukuli, dia mengundang teman Hiroshi ke rumahnya. Ayah Shinji sangat kesal dengan kelompok orang itu. Tapi aku tidak berani melakukan apapun pada mereka. Lama-kelamaan, sang ayah juga mengabaikan Shinji. Ibunya tidak berdaya. Karena itu juga tak terlalu mengganggu. Jiang Yasushi Watanabe, 17 tahun. Orang tuanya bercerai. Ketika dia masih kecil, dia tinggal bersama ibu dan saudara perempuannya. Ibu bekerja di salon kecantikan, biasanya sangat sibuk dengan pekerjaan. Setelah SMA, Hiroshi mengejar saudara perempuan Yasushi. Jadi, kalian berdua saling kenal. Setelah Juncho dipastikan tewas, keluargamu mengadakan pemakaman untukmu. Salah satu teman sekelas saya menulis surat belasungkawa bahwa aku tidak percaya aku melihatmu lagi dalam keadaan seperti itu. Kau pasti telah melalui banyak hal. Kami tidak akan pernah melupakan. Kepala sekolah memberimu ijazah. Kami lulus bersama. Semua orang akan selalu bersamamu. Saya harap Anda tidak perlu terlalu menderita. Silakan beristirahat dengan tenang. Biasanya, kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Jepang akan ditangani oleh pengadilan anak. Tapi kasusnya terlalu serius. Jadi kasus itu diserahkan ke pengadilan distrik Tokyo untuk diadili. Jaksa mengajukan gugatan terhadap 4 dari mereka, didakwa dengan penahanan yang melanggar hukum, dengan sengaja membunuh dan meninggalkan jasadnya. Pada 31 Juli tahun 1989, kasus ini secara resmi dibawa ke pengadilan, di pengadilan distrik Tokyo. Penuntut mengklaim bahwa keempatnya adalah anak di bawah umur. Tapi, untuk apa yang telah mereka lakukan, harus dihukum menurut standar orang dewasa. Ini adalah kejahatan besar dan sangat keji. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah Jepang. Motif pidana para terdakwa bersifat sewenang-wenang. Bagi korban, dia harus menanggung pelecehan, bahwa orang biasa tidak bisa memikirkan. Di pengadilan, 4 terdakwa mengaku bersalah. Tapi kemudian, pembela berpendapat bahwa keempat terdakwa adalah anak di bawah umur, dan mereka tidak berniat membunuh Juncho. Mereka terus menyerangnya. Itu tidak sengaja membunuhnya. Hingga 21 Mei tahun 1990. Setelah 10 bulan persidangan, kasus ini berakhir. Hiroshi divonis 17 tahun penjara. Ogura divonis 5-10 tahun penjara. Shinji divonis 4-6 tahun penjara. Yasushi divonis 3-4 tahun penjara. 3 dari 7 lainnya adalah rekan konspirator. Dia juga ditahan di kamp pendidikan ulang. Itu untuk anak di bawah umur. Kejaksaan kemudian menolak untuk menerima kalimat itu dan berkata, kalimatnya terlalu ringan. Mereka kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung Tokyo hingga 12 Juli tahun 1991. Setahun kemudian, Mahkamah Agung Tokyo memutuskan, kecuali bahwa Ogura menyimpan kalimat lama. Kalimat 3 lainnya ditingkatkan. Hiroshi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Shinji divonis 5-9 tahun penjara. Yasushi divonis 5-7 tahun penjara. Namun, kejaksaan, saya tidak puas dengan keputusan seperti itu. Pengadilan Tinggi Tokyo memberikan penjelasan menurut hukum Jepang. Pada saat itu, pembunuh
dalam kasus ini adalah remaja. Harus berhak atas kalimat lunak. Setelah hukuman, orang tua dari 4 terdakwa kecil berharap bahwa mereka dan anak-anak mereka akan berlutut. Keluarga Junko. Saya berharap keluarga Juncho memberi mereka kesempatan untuk merenovasi. Tapi ditolak atas perintah pengadilan sipil. Ibu Hiroshi menjual rumah itu seharga 50 juta yen untuk mengimbangi keluarga Juncho melalui pengacara. Ayah dari Ogura, dia mengirim sebagian besar penghasilannya ke rekening bank yang dikelola oleh seorang pengacara. Orang tua Shinji juga tahu soal insiden itu, tapi mereka tidak dikenakan biaya. Keluarga Juncho tidak senang dengan itu. Jadi, mereka mengajukan gugatan perdata terhadap orang tua Shinji dan orang tua Shinji. Dia juga harus membayar pekerjaannya. 1995, Yasushi Watanabe, salah satu dari 4 dibebaskan setelah menjalani hukumannya. Karena dia sering diganggu di penjara, dia mengembangkan rasa takut pada orang-orang. Setelah keluar dari penjara, dia menjadi pria pemalu. Duduk saja di rumah. Pada tahun 1997, Shinji dibebaskan dari penjara. Dia meninggalkan kota Misato bersama keluarganya. Tetapi, tidak dapat menemukan pekerjaan. Pada Agustus tahun 2018, dia ditangkap lagi karena luka-lukanya dan dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Pada tahun 1999, Ogura dibebaskan dari penjara. Setelah masa penjaranya, dia mengubah namanya menjadi Jo Kamisaku. Dia menikahi seorang wanita segera setelah itu. Pada tahun 2003, dia ditangkap karena kejahatan lain dan divonis 4 tahun penjara. Pada tahun 2009, Hiroshi dibebaskan bersyarat dan mengubah namanya menjadi Yokoyama Hiroshi. Setelah keluar dari penjara, pada 2013, ia ditangkap karena penipuan. Kasus di atas adalah salah satu kasusnya. Kejahatan paling keji dalam sejarah kenakalan remaja di Jepang. Keempat pelaku melakukan kejahatan saat mereka masih di bawah umur. Setelah mereka keluar dari penjara, mereka kembali menyinggung. Bahkan sebelum hukuman, mereka bersumpah tidak akan pernah melakukan kejahatan. Segera setelah kasus ini dibawa ke masyarakat Jepang, sudah dilanda argumen hukum tentang kejahatan remaja. Ada pendapat bahwa usia minimum tanggung jawab pidana harus diubah. Dalam kasus di atas, Anda dapat melihat kenakalan anak di bawah umur. Ini adalah hubungan yang sangat dalam dengan pendidikan keluarga. Jika Anda menghentikan perilaku itu tepat waktu, mungkin tragedi seperti itu tidak akan terjadi. Meski puluhan tahun telah berlalu. Tapi, ini pasti itu salah satu kasus yang menghantui kejahatan paling terkenal dalam sejarah Jepang. Kisah hari ini berakhir di sini, dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.